wa dzukira anil Auza'i annahu qala, diceritakan daripada Syekh Auza'i bahwa sungguhnya beliau berkata, apa katanya? Al-mu'minu yaqillul kalamu wa yaksurul amalu. Orang mukmin itu di antara ciri-cirinya sedikit berbicara dan banyak perbuatan. Nyo di antara tanda-tanda orang mukmin hana le pegahaba. Rasulullah demikian, tidak banyak ngomong Rasulullah. Makanya setiap ucapan Rasulullah dapat dihafal oleh sahabat. Maka ucapan-ucapan Rasulullah itu menjadi hadis, menjadi tuntunan bagi kita, bisa dihafal. Tidak seberapa banyak ucapan-ucapan Rasulullah, hana lehaba. Dan setiap untayan kata yang keluar melalui lidah Rasulullah semuanya menjadi mau'izah, semuanya menjadi tuntunan, hana yang sia-sia mutikre begitu. Makanya kata Syekh Auza'i, di antara tanda orang yang mukmin itu sedikit berbicara tapi banyak berbuat. Ana le berhaba tu. Wal munafiqu yaksurul kalamu wa yaqillul amalu. Tanda orang munafik banyak berbicara tapi sedikit beramal. Pegah cukup jai buat dan. Ini tanda orang munafik tu. Pegah mudi tak mesti gadan roh. Hanya sehingga tak pegat program pembersihan masjid, kita akan mendatangi masjid Jami'. Di yang pegat pengumuman, di pun yang nak terus. Jadi tanda orang munafik banyak bicaranya tapi sedikit perbuatannya. Waruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis diriwayatkan daripada Rasulullah annahu qala, Rasulullah bersabda, khamsun la takunu fil munafiqi, ada 5 perkara yang 5 ini tidak pernah diperdapatkan pada orang munafik. Kalau dia orang munafik, maka ciri-ciri ini tidak ada pada dia. Berarti ciri-ciri yang 5 ini hanya didapati pada orang-orang mukmin. Apa 5 ciri-ciri yang tidak ada pada orang munafik? Yang pertama, al-fiqhu fiddin, memahami dalam agama. Dia paham tentang agamanya, tentang tauhidnya, tentang tasawufnya, tentang fiqahnya. Dia paham. Sekalipun yang dia pahami itu hanya sebatas melepaskan dia dari kewajiban, sebatas fardhu'in. Sekalipun tidak dia sampai kepada tingkat fardhu kifayah, dia paham. Karena wajib dia itu melaksanakan salat, dia paham mana rukunnya, mana syaratnya, mana yang membatalkannya, mana sunnahnya. Selesai. Karena dia sering menjadi imam, dia itu akan memahami bagaimana sunnah-sunnah seorang imam. Paham apa saja yang membatalkan salat si makmum bila mana dilakukan oleh imam. Paham. Nah tandanya ba urang munafik hana tu. Hanya orang-orang mukmin yang akan diberikan pemahaman agama oleh Allah. Maka pemahaman agama itu tidak akan diberikan oleh Allah kepada kaum munafik. Yang kedua, yang tidak ada pada orang yang munafik, wal wara'u bil lisan, menjaga bagi lidah. Orang munafik tidak menjaga lidah. Menyebahasa getanya, ho yang tertuat pe yang tu ucap laju. Hana pun mentepa. Itulah tanda orang munafik. Maka orang mukmin tidak demikian. Dia itu akan senantiasa menjadikan lidahnya itu sebagai sesuatu yang dapat membawa murka baginya. Maka cukup tegak jaga. Karena lidah tak bertulang. Lidah lebih tajam daripada pedang. Bahaya tan lidahnya nunggu. Tanpa kesengajaan dia tanya kaje ke bengegop. Bahaya tak nunggu lidah. Kebanyakan terjadi orang
mati dalam kehidupan bukan tersandung kakinya, tapi hampir umum manusia mati di dalam kehidupan ini dengan sebab tersandung lidahnya. Bak galak-galak pegah, padahal yang pegahnya hana mengipu tapi kamu musibah. Termasuk dalam kejadian masa darurat. Nyana yang korban karena galak pegah, padahal mereka depu rawa ketai ganyan. Yang bak dua pegah kamu no kamu de. Dengar lega tangroh kenan kabe umur. Bak galak pegah tu. Makanya banyak orang yang mati bukan dengan tersandung kakinya, tapi banyak orang mati itu dengan sebab tersandung lidahnya. Ya bahaya tu. Makanya pada orang munafik itu tidak wara'a lidahnya, tidak terjaga lidah. Yang ketiga, yang tidak ada pada orang munafik, watabassumu fil wajhi, senyum di wajah, wajah berseri-seri. Urang ganteng tapi ang watai takalan menghantu urang. Urang ganteng tu lagak ke dia urang tapi menghantu. Watai gecok anak miat ai klik ubiraya gekelak ba abuah hai tem, padahal yang dia ba anak miat kan abuah melungkai ada. Hana wajah tidak berseri-seri. Orang mukmin wajahnya akan berseri-seri bekasan daripada wudu. Maka di antara tanda-tanda orang mukmin di yaumil qiyamah, mukanya berseri-seri bekasan wudu. Dan ada tanda bekasan di dahinya. Makanya Rasulullah semua kenal. Oh itu umatku, oh itu umatku. Hana suah tayak gok-gok dah berhitamina hana suah. Geturi kerau Rasulullah ada bekasan tanda wudu nanti ya. Makanya orang yang pegang, ya Rasulullah, lon umat draw anak keperhati Nabi. Tangan Abu Lahab kau tangan. Hang petih Nabi tunggu. Hang petih. Ya nekalan. Ada tanda-tandanya. Maka di antara ciri orang yang mukmin dan ciri ini tidak ada pada orang munafik, berseri-seri wajah. Wajahnya penuh dengan senyuman. Watai merempak senyum urang hana muruap. Nyoh hana pupu muruap menahan saja teman-teman yang be. Nyan menyana mekat dengku baik ni pegah nyoh tangkai pelakulong le kedai sebelah padahal muka nah apa. Tak pegah dah hai damang gap hai je damang. Kalau itu menyang tangkai lagi ada usai. Maka senyum, wajah penuh dengan senyuman. Ramah tamah punya bahasa lain. Jadi watai berupa urang penuh senyum, itu adalah ciri-ciri orang mukmin. Karena senyum itu adalah sedekah. Senyum itu adalah sebuah ibadah. Karena dengan senyum tak kala kita berjumpa dengan sesama mukminin, itu adalah tegur sapa. Tegur sapa merupakan bahagian daripada silaturahmi. Sesama mukminin baik dengan mukminat li katanya. Ba merupa urin lang si katanya. Nyalan duk draw ada. Jadi salah-salah pun dua. Dalam tanda orang yang mukmin, wan nuru fil qalbi, bercahaya hatinya. Pakiban makna bercahaya hatinya, hati yang akan menjadi alat ukur apa yang dia ucap. Nyanyi tanda orang mukmin. Awai semikir duda pegah, kan awai pegah duda telah. Awai pegah duda telah, itu bukan tanda orang mukmin. Nurul qalbi, hatinya itu bercahaya-cahaya. Maka dalam hatinya terdapat rasa kasih sayang dan sebagainya. Yang terakhir, wal mawaddatu fil muslimin, berkasih sayang dengan sesama muslimin. Karena dia sadar, Rasulullah mengingatkan, al mu'minu lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya kal bunyan, laksana satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, yang saling mengikat untuk mengokohkan. Maka sesama mukmin saudara baginya. Karena ikatan iman itu lebih kuat daripada ikatan persaudaraan dengan sebab darah. Lebih kuat ikatan iman, persaudaraan iman daripada persaudaraan darah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, yang dilakukan oleh Rasulullah mempersaudarakan muhajirin dengan ansar. Karena persaudaraan iman itu lebih kuat. Makanya mawaddah lil muslimin,
memiliki rasa kasih sayang. Oh takalon saudara getanyo Islam yang lain kadang-kadang tersandung masalah ekonomi getanyo na bacut ekonomi tak bantu. Nyokeun mawaddah. Betul tak putang awak bayar yo tamah 200 tu. Nyen kan tak bantu dengku tak cut tak kuah. Tak bagah mati maksudji. Itulah masalahnya dalam akad hutang piutang tidak boleh diambil laba. Karena itu bukan akad jual beli. Dasar hutang piutang tujuannya membantu. Tetapi menyatajuk 1 juta tayu bayar 1 juta 200, nyan bantu berbagah mati dengku. Kon bantu kan. Dah.